warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufakkiha Sulaiman fakkihna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Dan dua nikmat ini, yaitu kesehatan dan waktu luang, wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Mensyukurinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mempelajari ilmu agama. Kita datang di sini sama-sama belajar, pelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu tanda Allah inginkan kepada kita kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan bagi orang tersebut kebaikan, maka Allah berikan kepada orang tersebut paham agama. Jadi kita datang ke majelis ilmu ya, dengan niat ingin memahamkan agama. Itu salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada diri kita semua. Dan kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagi kita seorang muslim, semuanya keadaan yang kita dapati, keadaan yang Allah berikan kepada kita, itu adalah sebuah kebaikan. Yang sedang kesusahan, sedang dirundung kesedihan, dan juga yang sedang mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, itu semuanya kebaikan bagi diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim. "Ajaban li amril muslim." Sangat takjub, sangat ajaib keadaan perkara seorang muslim. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguhnya perkaranya seorang muslim semuanya itu baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa li muslim. Dan itu tidak ada kecuali pada seorang muslim. Apa kebaikan tersebut? Idza ja'ahu syarru sabar. Apabila datang kepada dirinya kejelekan, sabar. Seorang muslim itu sabar. Ada kesedihan, ada masalah, sabar. Fahuwa khairun lahu. Dan itu kebaikan bagi diri. Orang yang sabar diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ja'ahu al-khair syakar. Apabila ada mendapati kebaikan, dapatkan kesenangan, orang muslim itu bersyukur. Fakana khairun lahu. Maka itu baik bagi dirinya. Jadi semua yang dilakukan oleh seorang muslim itu adalah kebaikan. Baik sedang sedih ataupun sedang bahagia, itu adalah kebaikan bagi diri kita apabila bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam yang semoga Allah berikan kebaikan dan keberkahan ini, Amin. kita akan membahas, yaitu
inti, pusat dari seluruh perbuatan yang diperbuat oleh diri kita. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim Dalam alaihi. hadisnya beliau bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan." Sesungguhnya di jasad seseorang itu ada mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal darah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila dagingnya itu baik, dagingnya itu soleh, bagus, maka seluruh badannya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila jelek, dagingnya itu jelek, segumpal daging itu, maka akan rusak semua seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu. Dan daging tersebut adalah al-qalbu, hati. Hati yang ada dalam tubuh kita. Ini adalah pusat inti dari seorang manusia. Apabila hatinya itu baik, maka seluruh amalannya, seluruh badannya yang dilakukan oleh orang tersebut akan baik. Dan apabila hatinya itu jelek, hatinya itu kotor, maka seluruh badannya, seluruh amalannya akan jelek juga. Semoga Allah melindungi kita dari hati yang kotor. Amin. Dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, al-qalbu malikul a'dha. Qalbu itu rajanya anggota badan. Wal a'dha'u junuduhu, dan anggota badan itu tentaranya. Jadi kita itu ada qalbu, qalbu itu ratona. Intinya itu qalbu, rajanya. Dan anggota badan kita semua ini adalah pasukannya. Jadi yang mengatur keinginan, yang membuat perasaan itu adalah qalbu. Idza taubal maliku tauba junuduhu. Apabila rajanya itu baik, rajanya itu bagus, maka tentaranya juga bagus. Wa idza khabutha al-maliku khabutha junuduhu. Dan apabila jelek rajanya, maka anggota badannya juga akan, pasukannya juga akan jelek. Jadi ini adalah inti yang harus kita jaga seorang muslim, yaitu dari qalbunya, hatinya. Dijelaskan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya tidak ada kebaikan baik di langit maupun di bumi kecuali dengan baiknya qalbu, baiknya qalbunya para penduduknya. Jadi kita ingin di desa ini mungkin, dan juga mungkin di negara yang kita cintai ini, Indonesia, apabila kita ingin penuh kebaikan, penuh keberkahan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus buat qalbu kita ini suci. Harus kita bersihkan qalbu kita. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yasiru fil ardi. Tidaklah mereka, yaitu kufar Mekah, itu orang-orang kufar di Mekah dulu. Fil ardi, tidaklah mereka berjalan melihat di seluruh muka bumi. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Dan mereka memiliki
kolbu-kolbu yang memahami, mengakali, punya akal. Jadi dalam Islam akal itu ada di kolbu, ada di hati ini buat memahami, dan otak itu untuk tasawur, melihat, dan untuk memahami itu kolbu. Ma nazala bil mukadzibina qablahu. Jadi di sini yaitu orang-orang kufar, mereka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dengan qalbunya. Ini orang kufar, apalagi orang yang beriman. Jadi qalbunya harus qalbu yang fahim, qalbun akil, yang memiliki akal, yang paham yang terjadi di dunia ini. Harus banyak muhasabah, banyak melihat dengan qalbu kita apa yang terjadi di dunia ini. Au adhanun yasma'una biha, atau tidakkah mereka memiliki telinga yang mendengarkan. Dulu sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bangsa-bangsa terdahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat tidak taat kepada nabinya. Di sini mengingatkan pada kufar Quraisy untuk taat kepada itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Mereka itu tidak paham, tidak mengerti, padahal mereka tahu kalau ada bangsa-bangsa yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap tidak paham, tetap tidak mengetahui. Itu karena apa? Karena buta korbunya, bukan buta matanya. Matanya bisa melihat, akan tapi korbunya buta. Jadi penglihatan itu ada dua, kata para ulama. Ada penglihatan basirah dan basirah. Yang pertama baknya panjang, basirah. Itu penglihatan mata, yang kita bisa melihat, kita diberi nikmat bisa melihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah al-basirah. Adapun yang melihat, memahami apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an dan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu harus pakai al-basirah. Pakai al-basirah dari qalbu. Dari qalbu. Jadi kadang ada yang baca tapi tidak paham. Ini kurang basirah. Harus banyak apa? Membersihkan qalbunya. Toharoh. Jadi toharoh itu ada dua. Ada toharoh maknawiyah dan ada toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah itu yang kita biasa pelajari sebelum sholat, toharoh wudu, mungkin yang junub mandi, itu toharoh hissiyah. Adapun toharoh maknawiyah adalah yang kita sering baca itu la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah maknawiyah yang mensucikan kalbu kita dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kalimat ini la ilaha illallah, amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila orang meninggalkan kalimat ini, maka tidak dianggap amalan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang tidak sholat, seperti orang yang tidak toharoh, tidak berwudu terus sholat, itu tidak sah sholat. Jadi toharoh maknawiyah ini yang terpenting bagi diri kita semua. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan juga bagaimana kita itu mengetahui kalau kalbu kita ini sudah benar.
Kolbu kita ini sudah soleh, kolbunya menjadi kolbun soleh. Itu bagaimana? Maka kita harus lihat siapa yang kolbunya paling suci. Siapa yang kolbunya paling suci? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim alaih. Beliau adalah orang yang paling suci kolbunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Beliau itu maksum, dijaga dari dosa. Kalau kita ini masih banyak dosa karena tidak terjaga dari dosa. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa beliau sallim memiliki kolbun yang paling suci, memiliki kolbu yang paling suci. Bahkan dalam sebuah riwayat bahwasanya kolbu beliau itu sudah dicuci sama malaikat 2 kali, dicuci dengan air Zam-Zam. Jadi kita harus melihat apa yang beliau lakukan, melihat apa yang beliau amalkan. Jadi kita punya Al-Quran, punya hadis, itu kita pahami agar kita bisa mengerjakan apa yang sebagaimana Rasul kita Muhammad SAW kerjakan. Allahumma salli wa sallim alaih. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan dengan kolbu yang suci ini, dengan tujuan yang sama, apabila seorang muslim itu kolbunya sudah bersatu. Kolbunya bersatu apa? Mengikuti perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma maka salli wa Allah akan sallim berikan alaih. kemenangan. Allahumma salli wa sallim. Allah akan berikan kejayaan. Apabila kita melihat dahulu, kita membaca sirah nabawiyah, membaca sirahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih. beliau menyatukan kolbu terdahulu, mendakwahkan kepada la ilaha illallah, disatukan hatinya terdahulu. Mereka sedikit, para sahabat yang masuk Islam pertama itu sedikit, dalam keadaan lemah, tetapi karena hatinya bersatu, hatinya satu, tujuannya sama, diikutin sebagaimana yang Allah turunkan wahyu dan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma Allah salli wa berikan sallim kejayaan, alaih. Allah berikan kejayaan, berikan kemenangan. Dan juga apabila kita belajar sejarah kekhalifahan, mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun yang satu, dengan hati yang satu, tujuannya sama, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kemenangan. Maka di sini kita harus menyatukan tujuan, membersihkan qalbu, menyatukan tujuan sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Maka salli Allah wa sallim. berikan kemenangan pada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang sedang tertindas, sedang terjajah Amin. di tanah Palestina Amin. dan di negara muslim yang lainnya. Semoga Allah berikan kemenangan kepada kita semua. Amin. Mungkin yang sedikit ini semoga bermanfaat bagi diri kami sendiri dan juga kaum muslimin yang ada di sini semua. Karena qalbu kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Maka perlunya bagi kita untuk mengingatkan. Kami di sini sebagai mengingatkan, karena sama-sama manusia, sama-sama muslim, saling menasihati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berikan peringatan, paingaki tarikan. Karena pengingat itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, kebaikan dan juga kemenangan Amin. bagi Amin. kita semua yang berada di sini. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad Allahumma wa salli wa ala sallim. alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.